Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfotik, jumpa lagi bersama saya Didik Silawati, tentunya di Interaktif Podcast edisi Jaksa Menyapa. Nah teman-teman, seperti biasa nih rekan-rekan dari Kejaksaan kembali hadir untuk kita semuanya memberikan informasi nih untuk rekan-rekan YouTube channel Diskominfotik KH. Nah ini ada dua abang-abang ganteng. Nah ini masih muda-muda sekali ya. Ini ada Pak Muhammad Roni Nur Hidayatullah SH. Ini yang kedua Siap. kalinya ya Pak Iya, ya. yang kedua kalinya, Nah Kak. yang kedua kali. Ini beliau ialah jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas Hulu dan juga Pak Agung Ariwibowo. Nah beliau ialah calon jaksa. Nah, beliau ini first time ya dia tampil di podcast kita. Gimana nih? Rasanya katanya deg-degan ya? Lumayan deg-degan nih, Mbak. Soalnya pertama kali saya ikut Jaksa Menyapa. Biasanya cuma di belakang layar. Sekarang sudah tampil di depan layar ya di Diskominfotik KH dan juga untuk podcast ini juga nanti akan menghadirkan informasi yang tentunya akan sangat menarik, terutama untuk rekan-rekan yang tertarik juga nih menjadi seperti abang-abang atau bapak-bapak. Ini kita segan ya karena mau manggil abang ini kondisinya lagi formal ya. Oke. Dan teman-teman semuanya langsung aja nih kita informasikan bahwa informasi yang akan dihadirkan dari rekan-rekan kejaksaan ini mengenai kita mengenal lebih dekat dengan kejaksaan. Betul Nah, sekali, tentunya kita ingin tahu nih, mungkin masyarakat ingin mengetahui peran utama dari kejaksaan nih dalam sistem penegakan hukum di Indonesia tentunya. Baik. Tapi sebelumnya mungkin pertama nih yang first time dulu ya, Ya, Pak ya. boleh, Kak. Nah, boleh kita kenalan dulu. Kalau kemarin kan sudah kenalan sama Pak Muhammad Roni Nur Ya. Hidayatullah. Nah, untuk Pak Agung Ariwibowo ini sudah bertugas di Kapuas Hulu sudah berapa lama nih? Ya, jadi saya nih baru sekitar 7 bulan, Mbak, di sini. 7 bulan. Oke, gimana kesannya nih berada di Kabupaten Kapuas Hulu nih, Pak? Pertama ini lumayan jauh ya dari kampung halaman saya. Kebetulan saya dari Jakarta, Mbak. Jadi pertama kali ke sini ini juga pertama kalinya saya keluar pulau nih. Terus ternyata jauh ya dari Jakarta nih. Terus sedikit panas mungkin ya, Mbak. Di sini tuh lumayan. Jadi saya juga pengalaman pertama saya sih dinas di Kapuas Hulu ini gitu. Sebelumnya bertugas di mana, Pak? Kebetulan saya CPNS nih, Mbak. Oh, Iya, CPNS, baru 7 ya. bulan. Saya penempatan pertama saya di sini gitu. Pertama di Kabupaten Kapuas Hulu. Betul. Oke. Kalau untuk ini, Kak Agung, apa makanan khasnya kemarin kan cari-cari makanan tuh yang di mana? Kerupuk basah ya. Gimana tuh? Nah, ini juga pertama kali awalnya saya kira tuh dengar kerupuk basah ini, saya kira kerupuk yang kering terus dibasah kayak seblak gitu loh, Mbak. Iya. Ternyata bukan, dia lebih ke kayak kotak-kotak atau pempek gitu ya. Ya, kayak pempek ya, Kak, rasanya. Saya juga baru kan di sini, Kak. Jadi kayak apa sih kerupuk basah kemarin nih? Kayak masih ini, ternyata pempek, cuma cocolannya pakai saus Sambal kacang. Ya, Nah, betul, saus kacang. Dan juga ikannya ikan sungai ya. Ya. Nah, gimana nih? Enak? Cocok ya? Cocok. Oke, jadi orang Jakarta cocok ya. Betul, teman-teman pendengar wajib coba nih. Kerupuk basah, makanan khas Kapuas Hulu nih. Betul sekali. Abang-abang kejaksaan aja suka. Masa teman-teman nggak suka ya? Oke. Nih Pak, boleh kita membahas nih. Tadi kan mengenal lebih dekat lagi dengan kejaksaan. Tentunya masyarakat ingin tahu apa sih peran utama dari kejaksaan ini dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Silahkan. Oh, baik. Oke. Saya dulu ya, Kang. Mungkin teman-teman juga banyak yang kurang familiar ya, Kak, dari kejaksaan sendiri. Apa sih kejaksaan itu? Terus tugas pokoknya apa sih? Nah, kejaksaan sendiri adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain menurut undang-undang dan diatur dalam pasal 11
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 ya. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI. Begitu. Jadi tugas pokok utamanya dari kejaksaan adalah penuntutan nih Kak. Jadi sistem peradilan di Indonesia kan kalau penyidikan di tahap penyidikan ini ada di kepolisian biasanya, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan yang melakukan penuntutan, dan satu-satunya lembaga instansi negara yang melakukan penuntutan adalah di kejaksaan, seperti itu. Oke, jadi itu adalah peran utama dari kejaksaan Betul. itu sendiri. Nah, selanjutnya nih Pak Agung nih bisa dijelaskan untuk bidang-bidang yang ada di kejaksaan nih. Kira-kira bidang-bidang apa saja nih Pak? Oke, kalau untuk bidang-bidang di kejaksaan ini ada beberapa dan masing-masing wilayah berbeda. Dalam arti di kita nih di tingkat kota, kabupaten kota atau kejaksaan negeri, dan di tingkat kejaksaan tinggi atau tingkat provinsi itu bahkan kejaksaan agung itu ada perbedaan. Nah, kalau misalnya saya ada garis besar, di kejaksaan ini ada beberapa bidang. Pertama ada bidang pidana umum atau pidum, lalu ada bidang pidana khusus atau pitsus, terus lalu ada perdata dan tata usaha negara atau datun, lalu ada bidang pembinaan itu kayak sekretariat gitu, lalu ada bidang intelijen, Kemudian bidang PAPBB. PABB. Jadi itu untuk mengelola barang bukti gitu Kak, kalau PAPBB. Kemudian kalau di pusat ini nambahin juga ada bidang pidana militer. Pidana Jadi militer. ya pidana militer. Jadi pidana militer ini kasus-kasus contohnya koneksitas. Jadi ketika ada perkara antara pegawai sipil dan aparat negara, khususnya TNI. Jadi kalau misal ada korupsi bareng-bareng nih antara penegakan hukum militer dan sipil, nah itu mereka ditangani oleh pidana militer, perkara koneksitas ya Kagungnya. Nah, kemudian kalau di minimal tingkat kejaksaan tinggi atau di provinsi itu ada namanya pengawasan. Jadi pengawasan ini fungsinya audit internal. Jadi ketika nanti ada mungkin pelanggaran administrasi gitu-gitu, bisa diberikan tindakan administratif atau pelanggaran etik misal kayak gitu, bisa diurusin dari bidang pengawasan tersebut, begitu Kak. Dan pengawasan itu ada di pusat ya Pak ya? Di pusat dan di provinsi. Kalau provinsi ada, kalau di kabupaten belum ada. Masih belum ada. Iya, betul. Oke, jadi itu bidang-bidang yang ada di Di kejaksaan. kejaksaan. Iya Oke, Kak. selanjutnya nih masih membahas tentang peran jaksa nih. Bagaimana peran jaksa ini dalam menjamin keadilan bagi masyarakat ini sendiri nih Pak? Nah, gini Kak, kalau peran jaksa menjamin keadilan, kita kan fungsinya ada tugas pokoknya penuntutan nih Kak. Nah, bagaimana sih kita sebagai jaksa ini bisa melihat perkara-perkara pidana umum khususnya Kak, itu seadil mungkin. Banyak pasal-pasal di negara kita ini yang mengatur saklek. Artinya kalau mencuri ini harus dipidana sekian tahun. Kalau mencuri sekian harus pidana sekian tahun. Padahal kalau kita melihat dari kasusnya, kasus di negara kita ini banyak ketika ada suatu orang nih mencuri karena terdesak dari kebutuhan pokok. Misal mencuri tapi mencurinya ini adalah susu buat anaknya, atau sebenarnya ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang dia ngambil kayu buat kayu bakar nih Kak di rumahnya. Nah, seperti ini kan banyak peran jaksa ini dibutuhkan Kak untuk melihat keadilan ini seperti apa sih. Jadi seperti itu Kak. Keadilan ini tidak ada di manapun. Keadilan ini cuma ada di hati nurani para penegak hukum. Jadi seperti itu Kak. Jadi ada perbedaannya sendiri ya, pertimbangan kemanusiaan itu sendiri ya, Pak ya. Nah, selanjutnya nih Pak bisa dibahas karena tentunya tidak dipungkiri sekarang sudah berbeda era nih Pak ya. Tentunya apa yang menjadi tantangan terbesar dari kejaksaan nih di era modern dan digital ini Pak? Oh baik. Kalau tantangan kejaksaan di era modern nih, karena yang pertama tahun ini kita mulai memberlakukan KUHP baru ya. KUHP dan KUHP baru, KUHP nasional dan KUHP yang baru nih.
Nah, di situ banyak aturan yang diaturnya dirubah ya, Gung ya. Berubah secara pasal, urutan pasalnya, lalu bunyinya. Bunyinya dan ada beberapa mungkin yang tadinya tindak pidana jadi bukan suatu tindak pidana. Nah, kemudian kalau di era modern ini ada beberapa kasus yang contohnya misal undang-undang ITE itu Kak. Jadi banyak sekali sih gimana kasus-kasus di Indonesia melakukan ITE. Apakah cuma sekedar nge-repost postingan di sosmed itu bisa jadi kasus atau bagaimana, sejauh mana sih bisa ditangani. Mungkin seperti itu tantangannya sih Kak buat sekarang. Kemudian para pelaku tindak kriminal ini juga makin beragam, makin pintar mereka. Contoh misal di dalam transaksi narkotika pun dia juga makin beragam. Contohnya dalam transaksi ini si pelaku ini transaksinya tidak secara langsung. Kalau dulu kan mungkin ada transaksi ini langsung nih, ada yang mau beli, kita transaksi di suatu tempat, ketemuan nih. Nah, sekarang mungkin lebih cerdik lagi. Mereka biasanya ada bahasa ini ngeranjau Kak, atau apa ya, transaksinya ditanam tuh. Ditanam jadi dibuatin clue. Contoh misal dimasukin dalam plastik, nanti barang narkotika ini dikubur di suatu tempat. Nah, kemudian si pembeli ini diberikan share lock atau share lokasi kepada pembeli. Kemudian pembeli ini datang, oh ini ada clue-nya nih, misal di bawah tiang listrik warna putih, warna hitam. Nah, kemudian nanti digali tuh di sekitar situ. Nah, kemudian cara transaksinya juga kebanyakan tidak menggunakan rekening. Banyaknya pakai Dana ya Kak Agung ya. Pakai Dana dan nomornya pun bergonta-ganti. Jadi mungkin di era modern ini para pelaku tindak kriminal lebih cerdik aja, dan kita dituntut buat lebih apa ya Kak Agung ya, lebih waspada dan dalam menghadapi situasi tersebut. Begitu Kak. Oke. Nah, berkenaan dengan hal tersebut nih, Pak, bisa dijelaskan nih bagaimana tentunya kejaksaan ini bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang, terutama di kasus-kasus yang berkaitan dengan digital ini, Pak. Silakan mungkin Pak Agung. Iya, kalau misalnya terkait teknologi itu sendiri, kita di sini kan juga apa ya Mas ya, ada Penkum ya Mbak ya. Penkum ini di Kejaksaan Agung ini khususnya kita ini juga apa ya, kalau misalnya ada kasus-kasus atau tindakan-tindakan pidana terkait itu biasanya kita karena sharing perkembangan zaman, kita ini mencoba untuk menyampaikan kepada apa namanya Mas, kepada rakyat atau masyarakat itu melalui sarana digital salah satu seperti itu. Kemudian juga ada diklat-diklat gitu Kak. Jadi contoh misal untuk misal dalam kasus pidana anak, nah itu ada diklat khusus anak. Kemudian di era ini juga ada kemarin ada dalam perampasan aset, karena ada juga Kak yang ketika dia pencucian uang kemudian diputarkan dalam cryptocurrency nih, di dalam koin. Nah, gimana sih aset-aset kripto ini juga bisa disita seperti itu. Jadi kita di dalam internal kejaksaan sendiri ada diklat-diklat tertentu yang untuk mempelajari bagaimana sih menghadapi di era digital atau modern seperti perkembangannya. Betul. Jadi setiap tahunnya ini memang ada diklat-diklat untuk mengupgrade ya. Iya, betul. Oke. Nah, lanjut lagi nih Pak, mengenai tugas dan juga fungsi dari jaksa ini sendiri nih Pak. Boleh dijelaskan nih, mungkin ada satu kasus nih. Nah, seperti apa alur kerja jaksa ini dari menerima berkas sampai persidangan? Silakan. Oh, baik. Kalau untuk alur sendiri mungkin pertama ini dari penyidikan dulu ya Kak. Dari kasus ini ada delik aduan juga, dan dia dari proses apa namanya penyidikan ini tahap kepolisian kita sudah diberikan surat yaitu SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Jadi jaksa yang ditunjuk dalam P16 atau ditunjuk untuk menangani kasus tersebut
dia harus proaktif nih Kak, menanyakan bagaimana sih kasusnya ini, sejauh mana kasus ini disidik seperti itu Kak. Bisa juga jaksa ini memberikan petunjuk kepada penyidik bagaimana agar runtutan cerita ini bisa sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dikenakan seperti itu. Nah, kemudian setelah tahap penyidikan selesai, pelimpahan ke kejaksaan, yaitu disebut tahap 2 ya Kak Agung ya. Nah, proses tahap 2 ini pelimpahan bagaimana terdakwa, kemudian barang bukti dan berkas dinyatakan lengkap. Kemudian di tahap ini dilakukan lagi pengecekan atau penelitian oleh jaksa yang ditunjuk. Bagaimana sih alur ceritanya? Kita membuat yang namanya surat dakwaan. Nah, surat dakwaan ini adalah pondasi dasar bagaimana kasus ini bisa dilakukan ke tahap penuntutan. Nah, kemudian setelah dianggap semuanya lengkap, kita melakukan pelimpahan ke pengadilan negeri setempat. Nah, di dalam pelimpahan ini kemudian kita melakukan persidangan Kak. Jadi ketika tahap setelah pelimpahan, kemudian dari pengadilan negeri membuka persidangan. Nah, di persidangan pun juga diperiksa kembali bagaimana sih terkaitannya saksi dengan alat bukti tersebut. Kemudian bagaimana fakta persidangannya. Nah, setelah itu jaksa juga masih wajib mengawal sampai putusan eksekusi. Jadi setelah inkrah atau putusan ini berkekuatan hukum tetap, kejaksaan juga dituntut untuk tahap eksekusi. Contoh misal dalam putusan pengadilan ini terdakwa dijatuhi pidana 5 tahun. Nah, dari kejaksaan juga yang mereka memberikan arahan ke rutan ataupun lapas setempat untuk ini putusan pengadilan 5 tahun nih. Jadi kita menyerahkan ke lapas atau rutan yang dimana tempat itu untuk tahap dieksekusinya. Kemudian kalau ada misal contoh barang bukti sepeda motor ataupun HP, nah itu tergantung putusannya. Ada putusannya yang dirampas untuk negara, dimusnahkan atau dikembalikan kepada saksi ataupun terdakwa seperti itu Kak. Jadi kalau proses dalam tahap peradilan tersebut secara umum seperti itu. Mungkin kalau untuk tahap di pidana khusus mungkin ada adik-adik yang atau teman-teman yang lain menanyakan apakah jaksa ini bisa menyidik gitu kan, ya karena kami juga punya tim dari pidana khusus. Jadi pidana khusus ini dari proses penyelidikan, penyidikan sampai tahap eksekusi itu dilakukan oleh kejaksaan gitu ya Gung ya. Kemudian Jadi untuk tambahan ya Mas ya, izin Mas ya. Untuk pidana khusus sendiri ini tadi ya disampaikan sama Mas Roni, kita itu dimulai dari penyidikan. Yang mana kalau yang tadi sebelumnya di pidana umum itu penyidikan itu dipegang oleh kepolisian ya Mas ya. Nah, tapi untuk pidana khusus ini khususnya pidana khusus ini tindak pidana korupsi sama HAM berat. Ya, itu yang dari awal sampai akhir itu yang pegang kejaksaan dari tingkat penyidikan. Jadi berkas perkara kita yang buat dan kita juga nanti yang menuntut di pengadilan, yang sidang kita, lalu yang mengeksekusi pun kita gitu kurang lebih ya Mas ya. Betul. Jadi itu adalah alur ya dari Alurnya pertama sampai eksekusi. Betul gitu. Kak. Oke. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau ada satu perkara atau kasus nih, nah apa peran jaksa ini dalam perlindungan korban dan saksi? Karena memang banyak sekali korban-korban yang takut melaporkan nih, takut nggak ada perlindungannya. Nah, apa peran dari kejaksaan ini sendiri? Silakan Pak. Mungkin kalau kasus yang dibutuhkan perlindungan kebanyakan kasus-kasus terhadap wanita ataupun anak nih Gung. Nah kalau kasus terhadap anak nih ada juga sistem peradilannya berbeda nih Kak. Dia sistem peradilan khusus SPPA, sistem peradilan pidana anak. Jadi korban anak ini kita dampingi dari pekerja sosial dan Bapas ya. Jadi sistemnya pun berbeda tuh Kak. Jadi mungkin sistem pemeriksaan cepat. Jadi maksimal nih 7 hari kerja itu dalam proses pemeriksaannya. Kemudian ada beberapa terkhususan juga mungkin
harus didampingi ada pekerja sosial. Nah, pekerja sosial ini gunanya untuk biar anak ini gimana sih tidak stres, mungkin gimana mereka kan belum terlalu familiar ya Kak dengan dunia apa namanya peradilan tuh. Nah, mungkin takutnya nanti ketika dia dihadapkan dengan kasus-kasus hukum ataupun di pengadilan, dia membuat memori yang apa ya? Tidak baik Ya ya. tidak baik buat di dewasanya. Jadi dia harus didampingi, kemudian dilindungi oleh Peksos ya Gung ya, dan Bapas. Jadi korban-korban ini gimana caranya lebih ke memulihkan. Jadi trauma-trauma yang dia alami mungkin. Nah, itu bagaimana kita untuk memulihkan kembali ke keadaan normal. Mungkin seperti itu Kak. Ini hilang traumanya Ya, ya. betul. Mungkin tambahan sedikit, mereka juga punya sebutan ya Mas ya, ABH ya Mas ya. Oh ya, anak berhadapan dengan hukum. Jadi biasanya di berkasnya itu nggak ditulis terdakwa Mas ya. Ya. Ditulis Jadi di apa berkasnya itu biasanya anak berhadapan dengan hukum. Nah, anak berhadapan dengan hukum nih ada 3 macam nih Kak. Yang pertama adalah anak sebagai pelaku, kemudian yang kedua anak sebagai saksi, nah yang ketiga anak sebagai korban. Nah, kalau yang dilindungi sebenarnya semua anak nih kita lindungi. Tapi terkhususnya sebagai anak sebagai korban nih yang kita lebih apa ya? Lebih memberikan pelindungan agar bagaimana dia tidak mengalami apa ya trauma ke depannya, mungkin seperti itu sih Kak. Oke, nah tadi kita membahas tentang baik dari alurnya dan juga peran dari kejaksaan ini sendiri. Nah, tentunya mungkin nih Pak, di antara adik-adik yang lagi nonton ini ingin menjadi seperti bapak-bapak yang ada di hadapan saya, ingin menjadi seorang jaksa. Nah, mungkin untuk biasanya nih setiap tahun atau berapa tahun sekali ini ada rekrutmennya nih Betul, Pak. betul. Nah, kira-kira nih sebelum kita membahas mengenai alur dari rekrutmen ini sendiri, mungkin bisa ceritakan nih pengalamannya menjadi jaksa nih supaya adik-adik rasanya pengen deh menjadi jaksa seperti bapak-bapak ini, silakan. Nah, ini menarik nih Kak. Nah, kalau pengalaman nih kalau khususnya di formasi jaksa ataupun calon jaksa, kita harus apa namanya kuliah terlebih dahulu Kak. Jadi formasi calon jaksa ini wajib melalui tahap S1 hukum, S1 dan hukum nih. Kalau untuk di kejaksaan ada beberapa formasi, soalnya ada mungkin lulusan SMA, ada lulusan D3 ataupun S1 non hukum. Nah, kalau membahas dari tahap SMA nih ada formasi namanya pengawal tahanan. Kalau formasi pengawal tahanan ini dia tugasnya adalah mengawal tahanan dalam masa persidangan ataupun eksekusinya nanti. Kalau untuk formasi D3 nih mungkin ada dia membantu dalam proses administrasi nih Kak. Nah, kalau yang apa formasi calon jaksa, contohnya nih Kak Agung nih. Kak Agung nih juga formasi calon jaksa. Jadi ketika dia pendaftaran ataupun ini pengalaman saya dulu ya Kak ya. Setelah lulus saya ini sempat tidak langsung ada pembukaan nih karena di tahun itu kejaksaan lagi tutup nih Kak pembukaan. Jadi saya dulu sempat magang di kantor advokat atau kantor hukum itu sekitar mungkin 1 tahun. Nah, kemudian ada open recruitment di kejaksaan itu sekitar bulan Agustus tahun 2023. Nah, itu saya pertama baca-baca dulu nih Kak. Ada informasi apa open recruitment di kejaksaan nih. Kemudian ada formasi calon jaksa kebetulan. Nah, itu lumayan banyak tuh Kak, ada sekitar 2000 kalau angkatan saya. 2000 di seluruh Indonesia. Nah, apa saja sih yang disiapin nih contohnya. Nah, pertama mungkin penyiapan berkas administrasi nih Kak. Saya dulu wah itu banyak tuh yang perlu disiapin. Pasti agak ribet ya Kak Agung ya awalnya. Karena banyak tuh Kak. Pertama ada ijazah. Kalau saya daftar di formasi calon jaksa. Jadi ijazah S1, kemudian transkrip nilai. Kemudian ada kalau di formasi calon jaksa ada sertifikat TOEFL. Itu minimum TOEFL di 430 kayaknya. Ya. Kemudian ada SKCK. Kemudian ada surat sehat dari rumah sakit
rumah sakit umum daerah tuh Kak. Kemudian ada surat bebas narkotika. Kemudian oh ini Kak, yang paling penting nih ada yang nggak kalah penting nih, itu BMI. Jadi BMI ini adalah body mass index. Jadi berapa, karena ada minimum tinggi badan tuh Kak di kejaksaan. Kalau yang cewek ada 155. Kalau untuk yang cowok nih 160. Nah, kita bagaimana menjaga berat badan biar ideal nih Kak. Ada namanya body mass index tuh. Nah, itu diukur. Kita ini nggak boleh terlalu kurus, nggak boleh juga terlalu berisi ya gemuk nggak boleh. Jadi kita harus dituntut dalam proses pendaftaran nih, bagaimana sih tubuh kita nih apa ya, sesuai dengan body mass index yang ditentukan oleh kejaksaan, seperti itu sih Kak. Kemudian tahap latihan nih, setelah kita nyiapin semua berkas, kan itu ada namanya SKD tuh Kak. SKD ini sistem kompetensi dasar. Itu ada TIU, TWK, kemudian TKP. TIU ini yaitu tes intelijensi umum. Nah, itu ada soal-soal kayak matematika dasar. Kemudian lebih ke apa itu tes TIU ini? Dia soal-soalnya terkait kayak aritmatika. ya aritmatika gitu-gitu Kak. Itu masuk di tes TIU. Kemudian ada tes TWK nih. TWK adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi soal-soal di TWK ini lebih bagaimana sih kayak mungkin pelajaran PKN ya Kak dulu kalau di zaman sekolah. Nah, mungkin nasionalisme kita diuji di TWK ini. Kemudian yang terakhir ada TKP, yaitu tes kepribadian. Nah, kalau tes kepribadian ini tidak ada salah dan benar, tapi ada ratingnya, ada poinnya. Itu ada nilai 1 sampai 5. Jadi jawaban A, B, C sampai E ini ada nilainya masing-masing tuh Kak kalau di TKP. Kemudian setelah lolos di tahap SKD nih, kemudian itu kan ada rankingan tuh Kak yang lolos SKD ini berapa orang. Kemudian lanjut di tahap SKB. Kompetensi bidang. Jadi gimana sih kita untuk lebih mengenal bidang nih di kejaksaan ya. Kan tes CPNS ini semua disatuin nih Kak lewat BKN. Ada yang dari Pemda, ada yang dari kementerian mana-mana. Itu kita tesnya bareng tuh yang nyelenggarain BKN. Nah, kemudian lanjut kalau sudah lolos di sini, kita lanjut ke SKB itu bidang khusus di kejaksaan nih. Bagaimana kita mengenal kejaksaan. Jadi di situ ada banyak soal-soal nih di CAT itu. Apa sih kejaksaan? Kemudian diatur di pasal berapa? Terus tupoksinya apa saja? Nah, di situ semua ditanyain tuh. Jadi buat teman-teman yang kalau misal besok semoga minat di kejaksaan, bisa tuh boleh mulai baca-baca tuh. Kemungkinan tahun kemarin kan tutup ya Gung ya. Nah, kemungkinan tahun ini semoga saja ada open recruitment lagi nih Kak. Kalau misal ada nih sekitar bulan Agustus itu. Nah, itu namanya tes CAT di tes CAT. Kemudian di SKB sendiri ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan tadi kan kalau yang awal tuh administrasi tuh Kak, kita dicek di RSUD masing-masing. Nah, kalau di SKB ini kita difokuskan di rumah sakit yang ditunjuk. Kalau dulu di Jawa ini yang menyelenggarakan SKB cuma ada 3 nih Kak, setahu saya. Di Jakarta, kemudian di Jogja, dan di Surabaya. Jadi berarti ada 3 tempat yang ditunjuk buat melakukan tes SKB. Jadi misal rumah saya ini nggak di Jakarta, cuma misal di Bandung ya. Kalau dekat ya ke Jakarta berarti. Jadi ada pemilihan tempat tes nanti. Ataupun misal teman-teman asli Jakarta tapi sedang kerja ataupun melakukan kegiatan di Jogja nih, bisa juga milih pemilihan tempat tesnya di Jogja gitu. Nah, kalau di tes kesehatan nih dia dicek keseluruhan Kak. Jadi kayak mungkin tes kesehatan di Polri dan TNI itu hampir sama tuh. Jadi ada tes meliputi EKG juga, EKG jantung, kemudian tes buta warna, kemudian yaitu diukur lagi tinggi badan, berat badan, kemudian ada lagi yang tes urin. Jadi emang bener-bener semua dicek ya. Panjang ya prosesnya ya. Prosesnya bener-bener panjang tuh Kak di tahap SKB ini. Kemudian setelah
serangkaian tes ini ada juga interview pimpinan. Jadi ketika kita nanti udah lolos di tahap SKB, kita juga harus nyiapin buat interview pimpinan nih Kak. Biasanya kalau untuk formasi calon jaksa sendiri itu pimpinannya yang ngetes nih minimal pangkatnya bintang 1 tuh Kak. Jadi agak lumayan deg-degan juga ya. Iya. Dan itu pertanyaannya seputar kejaksaan. Bagaimana sih adik-adik nih siap masuk kejaksaan, kemudian tujuannya apa ataupun motivasinya apa di kejaksaan. Nah itu di dalam wawancara pimpinan tuh seputar itu ya Gung ya, kalau dalam wawancara pimpinan. Waktu itu kalau saya nih Mas, waktu itu ada pengalaman Mbak. Waktu itu kalau di Jakarta ini tesnya yang formasi calon jaksa itu dites langsung sama jam Mas. Sama jam. Ya, jam ini kayak apa ya Mas ya? Dia langsung di bawah Jaksa Agung yang memimpin masing-masing bidang ya. Jadi di kejaksaan nih yang memimpin kan Jaksa Agung nih Kak. Kemudian di bawahnya ada jam-jam namanya Jaksa Agung Muda. Nah, Jaksa Agung Muda ini dia membawai bidangnya, ada jam intel, jam bidum, jam datun. Nah, dia membawai di bidang di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, waktu itu saya diwawancara sama PLT Jamwas Mas. Oh iya, PLT Jamwas waktu itu. Nah, awalnya itu benar-benar sharing aja nih Mbak, pengalaman deg-degan banget pada waktu itu karena wah setingkat jam nih yang wawancara. Terus ternyata pada waktu itu alhamdulillahnya di tesnya nggak sendiri. Jadi waktu pas wawancara pimpinan itu kami sekitar 5 orang lah. 5 orang itu diwawancara. Itu betul seperti yang Mas Roni sampaikan, itu terkait kejaksaan. Terus terkait waktu itu skripsi juga ditanyain tuh. Saya ditanyain skripsinya tentang apa gitu kan. Terus diminta dijelaskan skripsinya. Terus juga karena tadi di SKD itu ada TOEFL yang dibutuhkan, sertifikasi TOEFL. Jadi ada juga wawancaranya waktu itu menggunakan bahasa Inggris. Beberapa ditanya pakai bahasa Inggris dan kita harus jawab pakai bahasa Inggris waktu itu. Terus habis itu sempet sih ada disuruh PBB juga. Nah, jadi di kejaksaan juga ada baris-baris gitu Kak. Jadi mungkin ada yang mau ngedaftar di kejaksaan mungkin bisa dicicil nih gimana baris-barisnya, mungkin pelan-pelan aja kayak hadap kanan hadap kiri. Nah itu besok pasti akan dites ya, akan dites juga di wawancara pimpinan gitu. Kemudian ada lagi Gung di tahap SKB nih. Ada tes wawancara psikolog. Jadi dari hasil dari hasil tadi kan SKB itu ada beberapa. Salah satu tesnya itu ada kita tes namanya MMPI. Itu ada berapa ratus soal gitu. Kita harus kerjakan banyak banget terkait kepribadian kalau itu Kak, tes MMPI itu. Jadi soalnya mungkin contoh soalnya masih ingat nggak Bung? Kayak apakah Anda bahagia, kalau Anda tidur apakah Anda gelisah, mungkin contohnya seperti itu Kak. Nah itu dikerjakan ada sekitar 500-an soal kalau nggak salah. Nah kemudian hasilnya ini dibaca oleh psikolog yang memeriksa dan kemudian kita diinterview juga. Jadi benar-benar di kejaksaan ini dites keseluruhan, bahkan di psikolognya juga apakah kita ini siap atau enggak buat menjadi jaksa. Ya menjadi jaksa khususnya gitu Kak. Dan yang paling penting siap ditempatkan di Betul. Itu wajib ya. Betul. Harus siap. Oke. Tanda tangan kita di awal tuh. Tadi tahap-tahapnya dan juga pengalaman nih. Betul. Dari Pak Roni dan juga Pak Agung. Nah untuk Pak Agung nih karena masih baru ya Pak ya, masih fresh ya, bisa disampaikan nih kepada adik-adik yang ingin menjadi jaksa tentunya tipsnya nih untuk bisa lulus menjadi seorang jaksa. Saat ini masih calon jaksa, silahkan Pak. Oke, siap. Jadi buat adik-adik atau teman-teman yang mungkin ingin mendaftar atau menjadi bagian dari kejaksaan atau mungkin jadi jaksa, yang pertama yang harus disiapkan pasti mental nih Kak. Karena kenapa mental? Karena pertama banyak yang harus dilalui. Kita saingannya nih banyak kan. Waktu itu juga pembukaan 2000, terus
harus siap dengan segala hal yang ada. Kalau keterima pasti bahagia kan, kalau misalnya ya belum beruntung jangan berkecil hati gitu. Makanya itu dari situlah kenapa mental. Terus persiapkan juga, yang pasti nih yang paling penting itu belajar sih, karena harus mempersiapkan tadi beberapa tes yang harus dihadapi kan. Ada SKD, lalu SKB, itu harus disiapkan sedini dan sebaik mungkin. Kalau misalnya kira-kira udah ada dengar-dengar nih kayaknya tahun ini mau ada rekrutmen, nah kalau bisa dipersiapkan dari sejak dini, karena supaya bisa drilling soal, bisa latihan soal terus menerus supaya nanti terbiasa. Terus em, doa doa orang tua, doa diri Nah, sendiri, itu paling penting, itu paling Penting penting tuh. sama diniatkan lah. Kayak saya dulu apa namanya, mau jadi jaksa karena kebetulan nama saya Agung nih Kak. Jadi cita-cita saya jadi jaksa. Amin, Mantap ya, amin. itu motivasinya ya. Motivasinya kayak gitu. Menjadi jaksa agung. Iya, Mantap pokoknya banget. banyak-banyak latihan, banyak-banyak persiapan diri karena proses rekrutmen itu prosesnya panjang Kak. Dari mungkin sekitar bulan Agustus, kalau saya ini dari Agustus sampai ya pengumuman di bulan Januari. Jadi mungkin ada sekitar 4 bulanan ya Gung ya. Nah itu kan mungkin teman-teman yang lain nih ada kesibukan, mungkin ada yang udah kerja, ada yang mungkin magang, ada yang kesibukan masing-masing ya Kak. Nah gimana sih caranya kita ini nyelipin belajar di sela-sela kita kerja, mungkin jadi pulang kerja, oh kita nyicil nih ngerjain soal nih, kemudian apa sih berkas-berkas yang apa namanya harus disiapkan seperti itu, biar nanti kalau udah tahap pengumuman pembukaan nih mereka nggak kelabaan nih Kak. Ya kan Gung, karena prosesnya ini kebanyakan cepat. Jadi ketika kita udah pembukaan nih, dia pembukaannya mungkin sekitar seminggu sampai 2 minggu nih Kak. Jadi kita kan mungkin entah yang kerja, entah yang lagi magang, dia apa nggak bisa menyiapkan contoh SKCK, contoh surat sehat itu kan nggak bisa langsung jadi kan ya. Ya jadi gimana teman-teman di luar nih bisa untuk mempersiapkan diri. Nah kemudian juga jangan pernah percaya ada namanya oknum ataupun calo nih Kak, orang dalam tuh. Nah masuk kejaksaan nih bayar berapa sih ataupun gimana, itu sama sekali nggak ada deh Kak. Hoax. Ya hoax, bener-bener hoax di kejaksaan nih. Jadi kalau misal mungkin adik-adik nanti atau teman-teman ditawarin oknum-oknum, oh ini sekian nih, nah itu jangan pernah percaya karena semuanya ini apa transparan Kak. Jadi nilai ketika kita tes nih itu langsung live. SKD ini live di YouTube Kak. Jadi benar-benar real time itu nilai dan apa semuanya ini kita bisa pantau kok. Murni dari betul, usaha diri betul. sendiri. Dan juga mungkin adik-adik bisa ikut bimbel juga ya Pak ya. Karena zaman sekarang juga banyak bimbel-bimbel baik pun online ataupun offline ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, untuk informasi baik itu rekrutmen atau update informasi lainnya, kira-kira di apakah ada websitenya ataukah di Instagram nih akan selalu update mengenai informasi-informasi dari kejaksaan ini sendiri Pak? Baik, kalau untuk informasi rekrutmen kita pasti update nih Kak. Yang pertama dari Instagram di Kapuas Hulu sendiri ada namanya Kejari Kapuas Hulu nih. Nah teman-teman bisa nih follow di Kejari Kapuas Hulu, di situ pasti kita update. Misal kita besok ada pembukaan rekrutmen di Instagram kantor kita nih pasti selalu apa namanya up to date nih Kak dalam proses rekrutmen, karena kita juga semua pengen adik-adik atau teman-teman yang ada di khususnya Kabupaten Kapuas Hulu nih bisa masuk di kejaksaan khususnya menjadi jaksa nih. Kalau bisa apa namanya teman-teman di sini apa namanya Gung? Kalau mau masuk nih pantengin terus nih di Instagram Kejari Kapuas Hulu. Kemudian ada Instagram di Kejaksaan Pusat, Kejaksaan RI. Kemudian yang paling pokok untuk apa menghandle dalam rekrutmen ini adalah Biro P Kejaksaan. Jadi info dari rekrutmen semuanya pasti di Biro P Kejaksaan. Ya di websitenya juga ada nih Biro P Kejaksaan. Nanti buka aja tuh di Google ataupun di website Biro P Kejaksaan RI. Nah itu pasti ketemu tuh. Ditunggu aja, semoga di tahun ini kejaksaan
ya open recruitment. Nah, jadi diaktifkan notifikasi di 3 Instagram tadi ya, di Kejari Kapos Hulu, di Kejaksaan RI, dan juga tadi di Di Biro Pek Kejaksaan. Biro Pek Kejaksaan Betul. RI. Oke, selanjutnya masih ada informasi tambahan nih. Silakan Pak Agung. Mungkin. Cukup sih saya. Eh, Mhm. ada mungkin besok misal ada adik atau teman-teman yang tertarik buat masuk di kejaksaan nih, kita bisa sharing ataupun bertukar cerita nih. Nah, adik-adik bisa follow dulu nih di Kejari Kapuas Hulu nih. Itu nanti adminnya standby terus tuh 24 jam itu bisa kalau buat tanya-tanya gimana sih Kak kalau administrasinya gimana sih Kak, apa yang perlu disiapkan ibaratnya. Nah, bisa tuh di DM aja. Nanti misalnya dedek yang sekarang udah kelas 12 atau kelas 3 SMA nih, 3 SMA nih, ataupun yang baru lulus kuliah. Nah, bisa tuh mulai ngumpulin informasi ataupun di DM aja Instagramnya. Seperti itu sih Kak. Oke, karena ini Instagram dari Kejari Kapuas Hulu ini memang update banget Iya. ya, setiap hari ada aja updatean. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Muhammad Roni Nur Hidayatullah SH dan juga Pak Agung Ari Wibowo SH juga yang telah menghadirkan informasi ini, tentunya bisa lebih mengetahui bagaimana peran, dan juga tadi ada informasi mengenai apa sih tips-tips untuk bisa menjadi seorang jaksa. Nah, semoga tentunya bermanfaat dan juga memotivasi adik-adik semuanya untuk bisa menjadi seorang jaksa. Juga ada untuk Kabupaten Kapuas Hulu, semoga bertambah nih jaksa yang memang dari putra daerah kita ya. Amin. Oke. Baik, untuk rekan-rekan YouTube channel Diskominfo TKH, demikianlah interaktif podcast edisi Jaksa Menyapa, dan kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.